Saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala di suratul A'raf ayat 172. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil arwah ruh-ruh kita. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Semua manusia dari keturunan Adam. Tidak ada manusia tanpa pasti keturunan Adam. Semua manusia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya sama mereka, siapa Tuhan kalian? Siapa Rabb kalian? Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, kami saksikan la ilaha illallah. Seluruh manusia tahu kalimat itu. Semua manusia. Dan di akhir ayat itu Allah ingatkan, jangan-jangan ada di antara kalian yang datang hari kiamat berkata kami lalai terhadap saksi itu. Ini belum dikeluarkan ke alam sulb, kemudian ke rahim dan seterusnya. Mereka sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Rabb kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ini ayat sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua anak yang lahir atas suci. Disebutkan kata suci atas Islam dan iman. Kalau Allah izinkan seorang anak bayi berbicara, siapa Tuhanmu? Allah. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Semua anak Adam. Ada orang bertanya, kalau memang semuanya seperti itu, kenapa sekarang ada Nasrani, ada Yahudi, ada Hindu, ada Buddha, ada macam-macam. Dan itu juga yang dibersabdakan oleh Rasulullah SAW. Allah menciptakan manusia dengan fitrah. Fashtalathum syayatin. Dengan godaan syaitan, disebutkan juga di riwayat dengan ilmu yang disampaikan oleh para orang tua. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Yahudi. Kalau orang tua Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Dan mungkin orang tuanya Yahudi tapi kasih ajaran Islam. Pasti dia mengikuti ajaran yang dia dibiasakan oleh orang tuanya. Orang tuanya Nasrani, dijadikan anaknya Nasrani. Hindu, Buddha sama. Ketika saya membaca hadis ini, kenapa Rasul tidak sebutkan au yuslimanihi, orang tuanya yang menislamkan anaknya? Rasul sebutkan semua anak yang lahir atas suci, orang tuanya yang menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Hindu atau Buddha. Kata Majusi termasuk semua agama selain Nasrani dan Yahudi. Tapi tidak disebutkan orang tuanya menislamkan, karena memang dia Islam, tidak perlu diislamkan. Dan ketika ada seorang muallaf belajar dan ingin dia datang ke Islam, yang pas kita berkata kimbali ke fitrah, bukan masuk Islam, tapi kimbali kepada Islam. Karena dia ketika lahir memang dia sudah Islam, cuman keluar sebentar karena informasi yang dia terima, ilmu yang dia belajari, dengan godaan syaitan dan hawa nafsu tergeser dari kebenaran. Begitu dia sudah belajar lebih dalam, ketika dia dewasa, lebih matang fikirannya, dia mencari pengetahuan sendiri, mencari kebenaran sendiri, dapat hidayah, bukan ini baru masuk Islam, tapi kembali ke Islam, kembali kepada jalur yang benar.
Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah berikan hidayah kepada Islam, sebagaimana disampaikan tadi, kita minta ziyadah, tambahan agar kita mampu istiqamah. Salah satu doa Nabi Muhammad SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kalau Rasul aja doa seperti itu, apalagi kita. Karena sekarang banyak orang tergoda dengan hal kecil sudah bisa jual agamanya, lepas imannya. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan juga kalau dikatakan mantan istri, mantan menteri, mantan pegawai, mantan pengusaha, mantan bereman, semua. Tapi kayaknya tidak layak kalau disebutkan mantan Islam. Dulu dia Islam, sekarang tidak Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Disebutkan juga ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik, supaya hati kita terus ingin beribadah. Karena itu asas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dasarnya untuk beribadah. Dan inti umur sebenarnya bukan berapa usia kita, tetapi apa isi usia kita. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, ni'mal abdu salih man tala umuruh wa hasuna amaluh. Panjang usia, baik amalan. Makanya para sahabat yang masuk Islam ketika ditanya, gimana umur inti berapa? Dia bilang 10 tahun. Kok 10 tahun tapi nampaknya sudah tua, 50 atau 60. Karena mereka menganggap ketika menerima Islam, menerima dakwah Nabi Muhammad dan memperjuangkan Islam, disitulah umur yang diakui dan bisa dikatakan itulah umur yang hakiki. Di masa jahiliyah umur kita itu semua sia-sia, kami tidak hitung karena sia-sia.